Dan mohon maaf, kalau baca Al-Quran itu nggak pakai seni nggak enak, Bu. Bo. Ya. Kalau baca Quran nggak pakai seni kagak enak. Contohnya bagaimana Pak Ustadz? Nah contohnya baca Quran nggak pakai seni. Iya. Bismillah. Enak apa kagak? Lah ya kagak. Kalau manusia itu selamat karena sebab dari omongannya. Salamatul insan bihifdzil lisan. Kalau kepingin selamat jaga mulutnya, jangan sembarangan ya, jangan sembarangan ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan jambu dicampur rujak. Ibu-ibu, ya Allah jawabnya kompak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Lentera Hati yang selalu sejuk di hati, insya Allah mudah-mudahan para pemirsa dan juga pemirsa Lentera Hati selalu di hati. yang insya Allah mudah-mudahan menjadi penyejuk dalam hati kita. Amin. Ya Robbal Alamin. Sholawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita, manusia agung, manusia yang tidak bisa diganti-ganti, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa Lentera Hati selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya Robbal Alamin. Ya Robbal. Alamin. Bu, Iya. setiap manusia pasti punya hidup tujuan yang indah, betul? Betul. Nggak mungkin mengharapkan manusia hidup itu sengsara. Makanya kita bareng-bareng tidak menggurui tahadus binimah kepada para alim ulama. Tentunya yang sempurna hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang ada 4 golongan yang nanti bakalan dirindukan oleh Allah, oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk 4 golongan. Amin. Ya Robbal Alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Yang datang banyak, yang jawab belum ada. Masya Allah. Al-jannatu mushtaqatun. Surga itu dirindukan. Dirindukan oleh siapa? Ila arba'atin nafar, ada 4 golongan. Nah mudah-mudahan kita yang hadir, pemirsa juga yang ada di rumah, termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Al-awalu yang pertama talil Quran, membaca Al-Quran. Para pemirsa Lentera Hati, qoro'ah atau kiro'ah ada dengan tilawah atau talil itu ada perbedaannya. Kalau misalkan qoro'ah itu hanya sekedar membaca dan mengetahui tentang ilmunya. Tetapi kalau talil Quran adalah orang yang membaca dan
mengetahui tentang isi-isinya ya. Mudah-mudahan pemirsa ini bukan hanya sekedar untuk membaca, tapi tahlil Quran bisa melaksanakan apa yang kita baca insya Allah. Nah makanya kalau baca Quran pakai seni, jangan pakai sendal ya. Seni. Nah, mohon maaf, kalau baca Al-Quran itu nggak pakai seni nggak enak Bu. Bo, Ya. kalau baca Quran nggak pakai seni kagak enak. Contohnya bagaimana Pak Ustadz? Nah contohnya baca Quran nggak pakai seni. Iya. Bismillah. Enak apa kagak? Lah ya kagak. Tapi kalau membaca Al-Quran dengan seni, Masya Allah para qori dan qoriah ini kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mohon maaf nih Bu, walaupun aki-aki kan dulu saya mantan qori Bu. Ya Allah, kan walaupun juara RT Bu, ya Allah pesertanya 20 nggak datang 19. Lah kan juara 1 ya. Alhamdulillah. Nah kalau baca Quran pakai seni, kalau nggak pakai seni kagak enak. Jangankan Al-Quran, mohon maaf pemirsa, kalau nyanyi saja, kalau nggak pakai seni juga kagak enak. Contohnya misalkan lagunya bukan lagu Indonesia lagi, lagunya orang India sono. Tujede katoye tujana sanem, ya kan? Lah itu enak kalau pakai seni. Lalu kalau pakai seni mohon maaf kagak enak. Lah coba kalau nyanyi tujede kato yaitu jana nggak enak. Ya Allah tetangga paling ngomong itu mulai kapan? Kan begitu ya. Nah, tuh satu golongan yang bakalan dirindukan oleh surganya Allah adalah orang yang selalu tahlil Quran, selalu membaca dan mengamalkannya. Insya Allah. Kalau dengan Al-Quran Masya Allah hidupnya jadi terjaga. Yang tadinya sakit hati baca Al-Quran jadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah. Wa nunazzilu, Allah menurunkan minal Qur'ani dari Al-Quran. Ini ada orang Jawa apa kagak nih? Enggak ada ya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran hati kita akan hidup tenang. Walaupun ya Allah makan getuk daunnya yang lembre, yang ngaji ngantuk bibirnya doble, kan begitu ya? Ya Allah. Tuh yang pertama. Wasani yang kedua. Yang kedua. Surga merindukan 4 golongan. Yang kedua. Wahafizil lisan, yang suka menjaga lisan, lidah ya. Jaga, jangan suka ngomongin tetangga. Ada yang begitu? Buahnya. Orangnya datang nggak? Ada. Yang mana Masya Allah tuh ya. Wahafidil lisan. Makanya kalau manusia itu selamat karena sebab dari omongannya. Salamatul insan bihifzil lisan. Kalau kepingin selamat jaga mulutnya, jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan ngomong. Kadang-kadang ya Allah kalau ngomongin tetangga mah widih indah bener ya. Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut di seberang lautan jelas tapi gajah di pelupuk mata tidak. Keterlaluan. Ya Allah. Siapa yang nyanyi Bu? Oh Munawir. Ya Allah. Ini namanya Joko Sembung makan permen. Udah nggak nyambung men, kan begitu ya. Masya Allah. Tuh. Yang kedua adalah orang yang selalu menjaga lisan. Ya. Sekarang kalau kita
kepingin hidup yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya, tentunya ngomongnya yang cakep ya. Jangan asal ngomong. Karena apa? Kita sama-sama lagi belajar. Kalau belajar ada murid, ada guru. Nah, kalau guru bukan tanggung jawab negara, betul ya? Masya Allah. Lah kita kan dulu waktu sekolah di madrasah nih, ya. Waktu sekolah di madrasah nih, dulu saya. Iya. Waktu saya sekolah di SED, Bu, ya Allah. Dulu kan kalau ngaji, Masya Allah, ama gurunya itu talaki. Karena apa? Biar nyambung ke ilmunya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana? Nah, tentunya harus talaki. Nah, sekarang kan kalau ngaji, Masya Allah, susahnya minta ampun. Saya kalau mengkoreksi dari di Indonesia sampai ke Hong Kong, yang datang pengajian mak-mak banyakan. Iya. Ya Bu ya? Iya. Ya Bu ya? Iya. Padahal nanti yang di neraka banyak kan mama ya. Iya. Tapi bukan yang di sini. Bukan di sini ya. Bukan. Yang di sini mudah-mudahan termasuk golongan yang 4 ya. Amin. Ya pemirsa, Masya Allah. Apa yang kedua yaitu menjaga lisan. Makanya kita harus benar-benar kepingin hidup bahagia, kepingin hidup senang, kepingin hidup termasuk golongan yang keempat, jaga kita bareng-bareng. Makanya kata sahabat Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri kita sebelum dikoreksi sama orang lain. Karena apa? Ini mohon maaf. Kalau kita mengaku dirinya saya lebih baik, orang lain akan lebih baik. Betul? Orang lain jelek, saya lebih jelek. Paham gak nih maksudnya, Bu? Bu, paham apa kagak nih? Paham. Ya Allah, ini kalau ngaji sama ibu-ibu seumuran begini, Bu. Percaya apa kagak nih? Ini seumuran percaya apa kagak? Kalau nggak percaya, saya survei membuktikan nih. Nih, sungguh aneh. Tapi nyata. Lah kan seumuran ini. Ya Allah. Ya kan itu lagu tahun berapa ya? Ya Allah, makanya kalau ngaji sejawat, sederajat begini, insya Allah cepat masuknya dan tinggal mengamalkan. Termasuk kita orang-orang yang mendapatkan golongan yang kedua, yaitu selalu menjaga lisan, lidah. Wansalisu yang ketiga wa mut'imil ji'an. Ya Allah, diem baik pemirsa. Ya Allah. Wa mut'imil ji'an, yang memberikan orang kepada yang kelaparan. Masya Allah, saudara-saudara kita yang sehari ini ya Allah terkena musibah, ya Allah kurangan makan, listrik belum nyala, ya kan? Ya Allah, kainnya pada hilang, ya kan? Ya Allah, ngelontor begitu, ya Allah. Saudara-saudara kita dengan wasilah lentera hati ini, insya Allah mudah-mudahan ketika saudara kita yang lagi kelaparan, yang lagi sakit, mudah-mudahan yang mampu mengulurkan tangan. Artinya bukan begini, Bu. Mengulurkan rezeki. Nah iya, mengulurkan. Makanya kalau memberi, makanya kalau ada orang tetangga yang ke rumah kita, nih mohon maaf ya Bu ya. Ya Bu ya. Ini kadang-kadang begitu assalamualaikum, kadang-kadang nggak mau jawab. Jawabnya apa? Nggak ada orangnya, kan begitu ya. Begitu lewat, assalamualaikum. Mohon maaf, yang punya rumah nggak ada, gitu ya. Lah itu yang jawab siapa? Ya Allah, dedemit emang, Masya Allah. Tuh, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada yang kelaparan. Artinya apa? Lapar dalam hati, mungkin kita mampunya memberi ilmu yang sedikit dalam hati nih ya. Kadang-kadang hati kita juga lapar ya Bu ya. Bukan perutnya aja yang lapar ya, hati juga lapar. Apalagi sudah nggak dimasukin dengan agama, Masya Allah, ngintip tetangga baya. Begitu tetangga beli kulkas kita kedinginan ya Bu ya. Ya iya, beli motor masuk rumah sakit, beli mobil mati. Ya Allah, ada yang begitu?
Ya Allah, mana yang orangnya? Masya Allah. Wa mut'imil jingan, yaitu orang yang memberikan makan terhadap orang-orang yang sedang lapar. Artinya apa? Ya ketika kita memberi makan yang manfaat kepada siapa? Pertama, yaitu orang yang dekat dengan kita. Siapa saudara kita? Karena apa? Saudara kita, siapa yang akan memikirkan kalau bukan kita? Betul? Jangan sampai saudara kita termasuk orang-orang yang ahli neraka. Nah, ini mohon maaf, saya sebelumnya kalau pengajian itu nggak mau cerita neraka. Di samping takutnya besok nggak mau datang. Lah aku ceritain neraka bahaya. Ya Allah. Panas. Nah, panas itu. Nah, itu baru yang ketiga. Kemudian yang keempat, warabi'u. Yang keempat golongan surga yang merindukan terhadap 4 golongan. Wasaimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya Allah, udah bentar lagi ya. Ya Allah, udah mau puasa. Kadang-kadang ya Allah 11 bulan kita ngumpulin. Mau kepingin persiapan buat bulan Ramadan. Masya Allah. Karena apa? Kebahagiaan kita. Orang yang mudah-mudahan termasuk 4 yang golongan itu. Termasuk kita, yaitu orang yang selalu komit dalam menjalankan syariat Allah, perintah Allah, yaitu bulan puasa. Bu. Ya. Nah, kalau ibu kan suka puasa ya Bu ya. Insya Allah. Puasa apa Bu? Puasa puasa sunat. Ya Allah. Puasa sunnah. Kalau sunnah sama sunat beda. Sunatan apa ya? Sunnah. Nah, ya mohon maaf ya Allah. Kalau sunnah itu kan kebiasaan Rasulullah. Masya Allah. Kita persis seperti Rasulullah mah jauh ya Bu. Jauh ya Bu ya. Ya Allah, kadang-kadang ya Allah. Kalau Rasulullah puasanya Masya Allah kagak nungguin takjil. Lah kalau kayak kita dari mulai jam 4 udah nungguin baik. Ya Allah, ada kolak Masya Allah. Lah iya ya. Nah mudah-mudahan 4 golongan ini kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadikan basic buat motivasi buat kita hidup agar menjadi 4 golongan itu.